Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, penggiat porang, pecinta porang, petani, pengusaha, penjual, dan pengusaha porang, saya doakan semuanya sehat dan bahagia selalu bersama keluarga, rezekinya diperlancar. Akhir-akhir ini harga porang sangat apes, harganya perih karena turun beberapa digit. Bulan 6 seperti ini tahun 2020 sudah mencapai 10.500 di tingkat petani. Untuk sekarang ini di tingkat petani cuma 6.500 sampai 7.000, bahkan banyak yang beli cuma 6.700 karena harga amblek lur. Di tingkat perusahaan atau di tingkat pabrik cuma 73, 74, bahkan saat ini banyak yang petani ditunda untuk panennya atau dipending dulu. Dan ini kebetulan juga kita panen dari polybag lur. PPCI tahun 2019 kemarin kita getol-getolnya kampanye porang Swobokuto investasi lahan sempit. Jadi tanam di polybag tidak kalah dengan tanam di lahan luas atau di lahan bebas. Jadi hasilnya seperti ini, akan menghasilkan dalam satu musim dengan bibit katak berbagai ukuran. Bahkan dalam polybag juga ada yang penuh polybagnya sampai nyempluk, polybagnya itu sampai hamil meteng, jadi bengkak polybagnya itu. Jadi bisa juga untuk dijual lagi untuk menjadi bibit, juga menghasilkan katak. Bahkan dalam polybag itu bisa tunas sampai 4 kali lah, 4 kali. Dan ini kita mengajak bisa didaur ulang ya. Jadi polybagnya bisa dipakai lagi dan tanahnya juga dipakai lagi. Caranya seperti ini cara panennya. Jadi jangan dirusak polybagnya. Bahkan ini ada yang besar lur, ini agak besar, ini hampir penuh selubang polybag itu. Dengan kepalan tangan lebih besaran si porang. Jadi ini ada sekitar 8 onan lah. Dan juga setelah dikeluarkan tanahnya dicampur lagi nutrisi, dikasih NPK sama sulfur fosfat. Jadi dikasih NPK sama sulfur fosfat, dimasukkan lagi untuk diisi ulang dengan katak yang baru. Jadi ini sudah menghasilkan bibit umbi lah. Dan untuk dulur-dulur tetap semangat walaupun harga sekarang collab. Bahkan kemarin kita menyampaikan kenapa toh harga porang itu anjlok seperti itu. Satu karena faktor corona dan regulasi pembatasan dan sebagainya di bea cukai juga. Tetapi banyak juga dulur-dulur menganggap seorang petani itu kuper, seorang petani itu, bahkan banyak komentar di kolom komen itu seperti ini. Kalau backgroundnya petani, jangan bilang masalah ekonomi, jangan bilang masalah harga. Lucu. Jadi hari gini petani itu sudah cerdas lor. Petani itu ya tahu pasar, tahu ekspor, dan petani itu sekarang setara gitu loh. Petani itu juga banyak yang pinter-pinter. Jadi jangan dianggap kalau petani harus bicara budidaya seperti itu. Kita tetap budidaya. Bahkan harga berapapun untuk petani itu disyukuri. Tetapi banyak yang termasuk pengaruh kur
Kita bicara kur, kita pelaku kur lur. Kita juga termasuk nasabah, jadi kita merasakan. Terus setelah ada regulasi atau campur tangan pihak-pihak terkait, akhirnya serendet gitu loh, serendet. Jadi ini kita sampaikan real. Saya petani, tetapi kita merasakan karena harga itu berpengaruh di petani. Makanya kita menyampaikan informasi kepada dulur-dulur, pecinta porang, komunitas porang. Jadi bukan saatnya lagi seorang petani itu dianggap kelas paling bawah. Turumu miring lur, turumu miring, sobomu kur neng kebon. Sekarang petani itu sobone ora kebon tok lur, kadang ya tamasia. Dan ini adalah cara memasukkan daur ulang polybag-nya dipakai lagi, tanahnya dipakai lagi, tapi ditambah nutrisi. Dan ini nutrisinya di awal kita campur dengan NPK ditambah dengan sulfur fosfat. Dan nanti kalau sudah siap, karena untuk bibitnya masih dalam masa penyemaian, masih kita semai, dan bibitnya dari katak lur seperti ini. Ini katak hasil dari polybag, masih kita karantina alam, di alam bebas. Ini masih di dalam polybag. Dan setelah seperti ini nanti akan kita siram loh. Akan kita siram dengan POC, pupuk organik cair. Jadi lah ini bisa sampai sebesar lingkaran dari polybag itu sendiri. Tapi ada juga yang kecil tergantung bibitnya lur. Dan nanti akan kita siram dengan POC mengandung NPK plus NPK plus HPT. POC-nya kita bikin sendiri. Ada 13 elemen POC-nya. Kalau ingin lebih jelas silahkan buka pagar PPCI POC warisan leluhur atau CPT warisan leluhur. Di situ ada di channel ini juga. Jadi bicara budidaya, bicara cara tanam, tetapi kita harus bicara juga masalah harga, masalah pasar, masalah isu, baik itu isu internasional porang maupun kurs rupiah juga berpengaruh lur. Jadi bukan saatnya lagi petani cuma sebatas budidaya, karena petani itu bebas, petani itu cerdas, dan PPCI mengajak petani itu cerdas. Ada juga yang komen gedabrus. Oke. Kalau dibilang gedabrus nggak bermanfaat, ya di skip aja, gitu aja kok repot. Jadi kalau dianggap gedabrus, omong doang, silahkan di skip saja. Jadi kita tetap di jalur seduluran lur. Saya mengajak jenengan semuanya berjaya, makmur, sukses, dan mengajak jenengan rezekinya ada perbedaan sebelum tanam porang dan setelah tanam porang. Dan dari polybag itu akan menghasilkan ini yang agak gede lur. Jadi ada yang menghasilkan sekilo isi 5 sebesar ini, ada yang sekilo isi 3, ada juga yang setengah kilo, bahkan 8 on ada. Tetapi itu tergantung media yang di dalamnya itu, dan juga faktor pemupukan dan perawatan lur. Dan untuk budidaya di dalam polybag itu satu musim sudah bisa dipanen seperti ini kalau mau dipanen, plus kataknya. Jadi tanam ulang dan tanahnya daur ulang gitu saja bagus lur. Karena mulai tahun 2012 itu saya mengembangkan polybag walaupun skala kecil waktu itu,
Saya coba seperti itu, hasilnya kok bagus. Dan kemarin tahun 2020 itu saya kembangkan polybag luar biasa. Bahkan kita juga bisa menyediakan bibit polybag. Waktu itu kita masukkan bulan 10 lur. Tetapi kali ini saya ingin mencoba hal yang baru. Saya ingin menanam di bulan 6 ini. Di bulan ini saya ingin tanam di bulan 6 ini, kita ingin tanam. Dan karena si katak sudah saya kasih JPT organik bikinan sendiri, dan saat ini si katak sudah mulai muncul tunasnya seperti jalu ayam itu. Dan nanti segini aja sudah alhamdulillah lor, isi 5 seperti ini sudah. Dan untuk polybag bisa bertahan sampai 3 musim lor biasanya. Kalau satu musim masih bagus seperti di depan, video di depan. Kalau 3 musim biasanya sudah mulai rusak karena ya dia berbahan plastik juga. Dan kalau tanam terlalu dalam di polybag itu akan seperti ini lor. Bentuknya lucu, unyu-unyu, mirip apa ini, pokoknya lucu gitu aja. Dan ada juga yang seperti ini, seperti uwi atau seperti ketela rambat, seperti kentang, enggak seperti kentang. Jadi wujudnya enggak seperti porang normal ini karena di dalam polybag terlalu dalam. Waktu tanam akan lucu juga. Tetapi juga banyak yang normal seperti ini. Jadi dulur-dulur, sahdu sada, salam seduluran, tetap semangat walau harganya agak kolab, tetapi tetap semangat mawon. Dan ini kalau ingin tanam pakai umbi, diperhatikan calon mata tunasnya lor. Calon mata tunasnya adalah di ini yang kita tunjuk. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, tetap semangat, tetap berkarya, dan juallah di harga terbaik. Tetap sahdu seduluran. Jika nggak suka di skip saja, kalau suka monggo ditonton, semoga bermanfaat. Untuk dulur-dulur sekalian, sekiranya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.